menjelaskan mengenai psikologi komunitas. Apa sih psikologi komunitas itu? Definisi psikologi komunitas menurut Zack dan Specter yaitu adalah suatu pendekatan dalam bidang kesehatan mental yang mengutamakan peran lingkungan dalam menimbulkan dan mengurangi masalah-masalah manusia atau peningkatan kesejahteraan manusia. Pada tahun 1955, psikologi komunitas di Amerika mulai berkembang ketika diumumkan undang-undang tentang pengembangan konsep kesehatan mental komunitas. Lalu, pada tahun 1963, Kennedy Bill mengemukakan sistem komprehensif dalam layanan kesehatan mental, melakukan deteksi dini dari gangguan kesehatan mental yang dapat menurunkan jumlah penderita yang dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Kemudian, ada beberapa implikasi dalam perspektif psikologi komunitas. Yang pertama, psikolog komunitas tidak fokus secara eksklusif pada lingkungan atau orang yang tidak memadai. Mereka lebih mengarahkan perhatian mereka pada kesesuaian antara lingkungan, kecocokan yang memungkinkan adaptasi. Kemudian yang kedua, psikologi komunitas menekankan penciptaan alternatif melalui mengidentifikasi dan mengembangkan sumber daya dan kekuatan orang dan komunitas. Jadi, fokus tindakan yang diarahkan ke kompetensi orang dan lingkungan daripada defisit mereka. Kemudian yang ketiga, psikolog komunitas percaya akan perbedaan antara orang dan komunitas yang diinginkan. Oleh karena itu, sumber daya masyarakat seharusnya tidak dialokasikan sesuai dengan satu standar kompetensi. Psikolog komunitas tidak diidentifikasi dengan satu norma atau nilai sosial, tetapi sebaliknya, yaitu melihat pada promosi keberagaman. Kemudian ada macam-macam pencegahan, yaitu pencegahan primer, pencegahan tersier, dan pencegahan sekunder. Pencegahan primer terlihat dalam penekanan pada menangkali keadaan berbahaya sebelum mereka memiliki penyakit. Namun, kompleksitas masalah manusia ini seringkali membutuhkan strategi pencegahan yang bergantung perubahan sosial dan redistribusi kekuasaan. Kemudian pencegahan tersier. Tujuan pencegahan tersier untuk mengurangi durasi dan efek negatifnya gangguan mental setelah kejadian. Lalu pencegahan sekunder. Ini melibatkan program yang mempromosikan identifikasi awal kesehatan mental, masalah, dan penanganan masalah yang cepat di sebuah tahap awal agar gangguan jiwa tidak berkembang. Nah, kemudian ada macam-macam metode intervensi. Yang pertama yaitu konsultasi. Konsultasi adalah proses di mana sebuah individu atau konsultan yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan kepada yang lain atau klien berkonsultasi secara sukarela. Orang lain atau konsultan yang diyakini memiliki keahlian khusus yang akan membantu konsultan memberikan layanan yang lebih baik kepada kliennya. Ada beberapa jenis konsultasi. Yang pertama yaitu konsultasi yang berpusat pada klien. Yang kedua, konsultasi yang berpusat pada peserta. Yang ketiga, konsultasi administrasi yang berpusat pada program. Kemudian yang keempat, konsultasi administrasi yang berpusat pada peserta. Lalu, community lodge mengadakan layanan masyarakat sebagai pengganti layanan rumah sakit, tempat penitipan sementara bagi penderita gangguan jiwa menahun. Lalu, intervensi krisis. Misalnya memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang dalam keadaan stres akut agar mereka terhindar dari gangguan yang lebih parah. Mendirikan pusat-pusat intervensi krisis
yang berdekatan dengan penderita dan memberikan layanan langsung. Kemudian intervensi anak usia dini. Hal ini banyak dilakukan di Indonesia sekitar tahun 1975 hingga sekarang. Program yang dijalankan waktu itu antara lain yaitu program Ibu Bayi dan Balita, penyuluhan gizi dan kesehatan, imunisasi, dan sebagainya. Kemudian, self-help. Tidak semua bantuan datang dari profesional. Kelompok pembantu informal dapat memberikan dukungan yang berharga pada penderita gangguan mental. Kemudian, isu dalam psikologi komunitas, yaitu ada pertanyaan efektivitas, kemudian nilai, kekuasaan, dan hak sipil, pelatihan komunitas psikolog, dan pelatihan masa depan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bila ada kesalahan kami mohon maaf dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.